Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan udara dingin menusuk tulang. Desa Kedaung, sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, tampak terbungkus dalam selimut kabut tipis. Pohon-pohon jati yang menjulang di sekeliling desa bergerak pelan ditiup angin, seolah-olah berbisik di antara mereka tentang rahasia yang terlalu kelam untuk diungkapkan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar nyaring, menyayat kesunyian malam. Langit yang dihiasi purnama penuh memperlihatkan bayang-bayang gelap yang menari di antara pepohonan, mengintip ke dalam hati desa yang tak pernah benar-benar tenang. Desa ini tampak biasa saja di siang hari. Penduduknya bekerja di sawah, memanen padi, atau merajut anyaman bambu untuk dijual di pasar kecamatan. Namun, ketika malam tiba, Kedaung berubah menjadi dunia yang berbeda. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah hutan, di mana pepohonan tua dengan akar-akar besar menjalar seperti tangan raksasa yang mencoba mencengkeram apa saja yang melintas. Ada yang bilang, suara itu berasal dari makhluk yang sudah lama mengintai desa, menunggu korban berikutnya. Kehidupan ekonomi di Kedaung tidak bisa dibilang baik. Mayoritas penduduk hidup dari hasil tani yang seringkali tak mencukupi. Musim tanam yang tidak menentu dan serangan, hama membuat panen mereka kerap gagal. Sebagian warga mencoba mencari penghasilan tambahan dengan berdagang kecil-kecilan di pasar, tapi penghasilan itu pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kemiskinan seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan desa ini, membuat penduduknya terpaksa mencari jalan pintas, entah itu melalui kerja keras, atau melalui sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Namun, bukan hanya ekonomi yang menjadi sorotan di Kedaung. Adat budaya yang melekat erat di desa ini seringkali membawa nuansa mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Masyarakat Kedaung percaya bahwa dunia ini tidak hanya dihuni manusia, tetapi juga makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan mereka. Ritual-ritual adat seperti sesajen dan selamatan desa, rutin dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Ada pantangan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah keluar rumah saat tengah malam, jangan berbicara kasar di hutan, dan jangan pernah menolak permintaan bantuan dari orang asing, siapapun mereka. Di tengah desa, berdiri sebuah kafe kecil yang terlihat mencolok di antara rumah-rumah kayu dan gubuk bambu. Nama kafe itu, Segar Kedaung, tertulis dengan huruf besar di papan kayu yang sudah mulai lapuk. Kafe ini menjadi buah bibir, bukan hanya karena jus buahnya yang terkenal luar biasa lezat, tetapi karena aura misteri yang menyelimutinya. Orang-orang dari luar desa sering datang ke Kedaung hanya untuk mencicipi jus buah di sana, meskipun harga yang ditawarkan jauh lebih mahal dibandingkan jus buah di tempat lain. Para pelanggan kafe itu mengatakan, rasa jusnya tidak bisa ditandingi, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya begitu istimewa. Namun, tidak banyak yang tahu, atau mungkin tidak mau tahu, apa yang sebenarnya terjadi di balik kafe itu. Bisik-bisik di kalangan warga desa menyebutkan, pemilik kafe yang bernama Suryo Mulyono, menggunakan penglaris untuk menjaga kelezatan produknya. Konon, penglaris itu membutuhkan tumbal manusia. Setiap beberapa bulan sekali, ada warga yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Polisi yang datang untuk menyelidiki, selalu pulang dengan tangan kosong, dan kasus-kasus itu akhirnya menguap begitu saja, seperti kabut yang hilang di bawah sinar matahari. Sosok Suryo bukanlah orang asli desa Kedaung. Ia datang ke desa ini sekitar 5 tahun silam, membawa tabungan dan ambisi besar untuk membangun usaha. Pria usia sekitar 40 tahun itu dikenal ramah dan dermawan, sering membantu warga yang kesulitan. Tapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Tatapan matanya yang tajam seperti bisa menembus jiwa orang yang menatapnya terlalu lama, dan senyum kecil yang selalu menghiasi wajahnya, bahkan di saat-saat yang seharusnya tidak ada alasan untuk tersenyum. Orang-orang yang pernah bekerja di kafe itu, sering mengundurkan diri hanya dalam hitungan minggu. Mereka bercerita tentang suara-suara aneh, yang terdengar dari dapur kafe pada saat malam hari, aroma anyir yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, dan bayangan-bayangan yang melintas cepat di sudut mata. Beberapa di antara mantan karyawan itu, mengaku bermimpi buruk setiap malam, tentang sosok-sosok menyeramkan yang mengintai mereka dari kegelapan. Desas-desus tentang tumbal semakin menguat, ketika seorang anak laki-laki, Ardi, menghilang setelah bermain di sekitar kafe itu. Ibunya, Buati, menangis histeris sambil berteriak, dia mendengar suara anaknya memanggil dari dalam kafe. Namun, ketika warga berkumpul dan mendobrak masuk, mereka hanya menemukan dapur yang kosong. Tidak ada jejak Ardi, hanya bau anyir yang menusuk hidung, dan perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara. Sejak kejadian itu, pengunjung kafe mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan seorang anak kecil, duduk di pojok ruangan, menatap mereka dengan mata kosong. Ada juga yang mendengar suara tawa kecil yang menggema di dalam kepala mereka, meski tidak ada seorang pun yang tertawa. Namun, anehnya, semua itu tidak menghentikan orang-orang untuk datang.
Jus buah di Segar Kedaung tetap menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Kedaung kini bukan hanya desa dengan kemiskinan yang mencekik, tetapi juga menjadi tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin kabur. Setiap malam, di bawah sinar purnama, bayangan-bayangan itu semakin jelas terlihat, dan rahasia di balik kafe jus buah itu semakin menunggu untuk diungkapkan. Namun, siapa yang cukup berani untuk melakukannya? Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Sebagai informasi, kami akan upload cerita-cerita horor, misteri, mistis atau klinik pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Terima kasih. Dan selamat menonton. Matahari baru saja tenggelam di balik bukit-bukit yang mengelilingi desa Kedaung. Lampu-lampu kuning redup dari rumah-rumah penduduk mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut di genangan air sisa hujan sore tadi. Di tengah desa, kafe Segar Kedaung bersinar lebih terang daripada bangunan lain, seolah-olah ingin menarik perhatian siapapun yang melintas. Di dalam kafe, suasana tampak hangat namun aneh. Meja-meja kayu yang mengkilap berbaris rapi, dihiasi vas kecil berisi bunga melati segar. Pelanggan duduk dengan santai, menikmati segelas jus buah yang terlihat sangat segar, seolah-olah baru saja dipetik langsung dari kebun surga. Ironisnya, meski suasana tampak ramah, ada sesuatu yang terasa tidak nyaman, seperti mata-mata tak kasat yang terus mengawasi setiap gerakan. Di balik meja kasir, Suryo Mulyono berdiri dengan senyum khasnya. Ia tampak sibuk menghitung uang kertas, yang baru saja diterima dari pelanggan terakhir, tetapi sesekali matanya melirik ke arah dapur. Ia seperti memastikan sesuatu di sana tetap berada dalam kendali. "Pak Jus alpukatnya satu lagi ya," seorang pelanggan muda memesan, suaranya terdengar sedikit ragu. Suryo mengangguk. "Tentu ditunggu sebentar mas. Jusnya akan segera jadi." Ia kemudian melangkah masuk ke dapur. Pintu dapur berayun pelan di belakangnya, mengeluarkan suara derit yang membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Aroma manis bercampur anyir langsung menyengat hidung saat pintu terbuka. Di dalam dapur, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus terlihat sibuk memotong buah-buahan segar di atas meja. Di sudut ruangan, sebuah lemari kayu besar berdiri kokoh dengan pintu yang selalu terkunci rapat. Suryo mendekat. "Bagaimana persiapannya Yanto?" tanyanya dengan nada yang hampir seperti bisikan. Yanto berhenti sejenak, memandang Suryo dengan mata yang tampak kelelahan. "Semua aman pak. Jusnya masih sesuai standar." Tapi ia berhenti, ragu-ragu untuk melanjutkan. Suryo mengangkat alis. "Tapi apa?" "Semalam saya dengar suara lagi pak." Dari dalam lemari itu, Yanto menunjuk lemari besar di sudut ruangan. Wajahnya memucat saat berbicara. "Kayaknya ada yang hidup di dalam situ." Suryo mendekat ke arah Yanto, menepuk bahunya dengan keras. "Kamu terlalu banyak berpikir Yanto. Itu cuma perasaanmu saja. Kerjakan tugasmu dan jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu." Suaranya terdengar tegas, hampir seperti ancaman. Yanto mengangguk pelan, kembali ke pekerjaannya tanpa berani membalas. Suryo berbalik, matanya menatap lemari kayu itu dengan tajam. Ia tahu apa yang ada di dalamnya, dan ia tahu itu harus tetap di sana. Di luar kafe, seorang gadis remaja bernama Mira Prabowo berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Dia warga asli desa Kedaung yang baru saja pulang dari pasar. Keranjang anyaman bambu yang dibawanya hampir kosong, hanya berisi beberapa bawang merah dan cabai sisa dagangan. Mira memutuskan untuk melewati kafe Segar Kedaung, meskipun dia tahu itu bukan ide yang baik. Desa ini punya cerita yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Kafe itu bukan tempat biasa. Beberapa warga yang terlalu penasaran dengan rahasia di dalamnya, selalu berakhir menghilang, atau lebih buruk, mereka kembali dalam keadaan yang bukan seperti manusia. Namun, rasa ingin tahu Mira selalu lebih besar daripada ketakutannya. Ketika dia melangkah mendekati kafe, Mira berhenti sejenak. Dia melihat ke dalam, melalui kaca besar di bagian depan. Pelanggan terlihat tertawa dan berbicara dengan santai,
seperti tidak ada yang salah. Tetapi ada satu hal yang membuat Mira bergidik, bayangan samar di sudut ruangan, tepat di belakang salah satu pelanggan. Bayangan itu berdiri diam, terlalu tinggi dan terlalu gelap untuk menjadi milik manusia. Mira menggosok matanya, mencoba memastikan apa yang baru saja dia lihat. Ketika membuka mata lagi, bayangan itu menghilang. Dia menarik napas panjang dan mempercepat langkahnya, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Malam semakin larut. Suasana desa menjadi semakin sunyi, hanya diiringi suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di dalam kafe, Suryo duduk sendiri di salah satu meja, memandangi segelas jus mangga di depannya. Ia menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi. Dari dalam dapur, suara pelan seperti erangan terdengar, hampir tidak bisa didengar telinga manusia biasa. Tapi Suryo mendengarnya, erangan itu cukup untuk membuatnya tersenyum kecil. Sudah waktunya, gumamnya pada diri sendiri. Ia berdiri, mengambil kunci dari saku celananya, dan berjalan menuju dapur. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun, membuat suara seperti bisikan. Bulan yang sebelumnya bersinar terang tiba-tiba tertutup awan gelap, membuat desa terbenam dalam kegelapan yang pekat. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar lagi, kali ini lebih panjang dan lebih nyaring. Suryo berdiri di depan lemari kayu besar di dapur. Tangannya yang gemetar memasukkan kunci ke dalam lubang, memutarnya perlahan. Suara klik kecil terdengar saat kunci itu membuka gembok. Dengan hati-hati, ia membuka pintu lemari. Aroma busuk langsung menyeruak keluar, membuat Yanto yang berada di dekat situ menutup hidungnya dengan kain lap. Pak Suryo, apa yang sebenarnya?" Suara Yanto terputus ketika melihat sesuatu di dalam lemari. Matanya melebar, wajahnya memucat, seperti tidak ada darah yang tersisa di tubuhnya. Di dalam lemari itu, ada sesosok tubuh. Tidak hidup, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Kulitnya pucat dan tipis, hampir seperti lilin. Suryo menutup pintu lemari itu kembali, mengunci dengan cepat. "Jangan banyak tanya Yanto. Kita punya pekerjaan untuk diselesaikan," kata Suryo dengan nada dingin. Yanto hanya mengangguk, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu satu hal pasti, tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Di tempat lain, Mira kembali ke rumahnya dengan perasaan gelisah. Dia tidak bisa melupakan bayangan yang dilihat di kafe tadi. Meskipun lelah, dia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus mengganggu pikirannya, seperti bisikan yang memanggil namanya dari kejauhan. Ketika malam semakin larut, Mira memutuskan kembali ke kafe itu. Dia tahu itu berbahaya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada logikanya. Dengan senter kecil di tangan, dia melangkah pelan menuju Segar Kedaung. Ia tidak tahu, malam ini akan membuatnya menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mira berdiri di depan pintu rumahnya, memandangi kegelapan yang menyelimuti desa Kedaung. Senter kecil di tangannya memancarkan cahaya redup, cukup untuk menerangi jalan setapak menuju kafe Segar Kedaung. Angin malam berhembus dingin, membawa serta aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Suara jangkrik dan burung hantu mengiringi langkah Mira yang perlahan tapi mantap. Tidak ada keraguan di matanya, hanya tekad untuk menemukan jawaban atas misteri yang selama ini menyelimuti desanya. Langkah Mira terhenti ketika tiba di persimpangan kecil di tengah desa. Dari kejauhan, cahaya redup dari kafe terlihat, memberikan kesan hangat yang bertolak belakang dengan aura dingin yang dirasakan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum melanjutkan perjalanannya. Di belakangnya, bayangan pohon-pohon besar bergerak pelan, seperti makhluk hidup yang mengawasi setiap gerakannya. Ketika tiba di depan kafe, Mira berdiri diam sejenak, memandang ke dalam melalui jendela besar di bagian depan. Suasana di dalam kafe tampak sepi, hanya beberapa meja masih ditempati pelanggan. Suryo terlihat berdiri di dekat meja kasir, sibuk mencatat sesuatu di sebuah buku kecil. Mira merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada energi yang menariknya untuk masuk ke dalam, tetapi juga mendorongnya untuk menjauh. Dengan langkah hati-hati, Mira mendekati pintu kafe. Dia menempelkan telinganya ke pintu kayu, mencoba mendengarkan suara dari dalam. Tapi, yang didengar hanya suara detak jantungnya sendiri, yang berdetak kencang. Setelah beberapa detik ragu, Mira memutuskan membuka pintu kafe. Di dalam kafe, Suryo mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu terbuka. Ia tersenyum ramah saat melihat Mira melangkah masuk. "Malam Mira, sedang apa keluar malam-malam begini?" Sapanya dengan nada hangat,
meskipun ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya. Mira berusaha tersenyum, meski tangannya gemetar di balik punggung. "Malam, Pak. Saya cuma ingin coba jus buah di sini." Katanya, jus di sini paling enak. Suryo terkekeh kecil. "Benar sekali. Jus kami memang spesial. Duduklah, akan saya siapkan untukmu." Mira mengangguk dan duduk di salah satu meja dekat jendela. Dia merasa matanya terus-menerus tertarik untuk melihat ke arah dapur, tetapi dia menahan diri. Suasana kafe yang sepi membuat setiap suara terdengar lebih jelas, suara langkah kaki, dentingan gelas, dan suara samar seperti bisikan dari arah dapur. Mira menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, Suryo kembali dengan segelas jus mangga yang terlihat sangat segar. Warna kuning cerahnya hampir bersinar di bawah cahaya lampu. "Ini dia. Jus mangga favorit kami. Dicoba, ya?" Mira mengambil gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia menatap jus itu sejenak, sebelum mencicipinya. Rasa manis dan segar langsung memenuhi mulutnya, tetapi ada sesuatu yang aneh di balik rasa itu, seperti jejak pahit yang sulit dijelaskan. Mira meminum seteguk lagi, mencoba memastikan apa yang baru saja dirasakan. "Bagaimana rasanya?" tanya Suryo, matanya tak lepas dari Mira. Mira tersenyum tipis. "Enak, Pak. Tapi, rasanya sedikit berbeda dari jus biasa." Suryo tersenyum lebih lebar. "Itu, karena kami menggunakan bahan-bahan spesial. Hanya buah-buahan terbaik yang kami pilih. Tidak heran kalau rasanya sedikit istimewa." Mira hanya mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Dia menatap ke arah dapur lagi, dan kali ini melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan gelap melintas cepat di balik pintu dapur, terlalu besar untuk ukuran manusia. Mira segera mengalihkan pandangannya, berharap Suryo tidak menyadari apa yang baru saja dilihat. Sementara, di dalam dapur, Yanto berdiri gemetar di depan lemari kayu besar. Ia mendengar suara erangan lagi, kali ini lebih jelas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia melangkah mundur, mencoba menjauh dari lemari itu. Namun, langkahnya terhenti ketika Suryo tiba-tiba masuk. "Yanto, ada apa?" tanya Suryo dengan suara tegas. Yanto menunjuk ke arah lemari. "Pak, saya dengar suara lagi. Seperti ada yang mencoba keluar." Suryo menatap lemari itu dengan wajah datar. "Itu hanya imajinasimu. Tidak ada apa-apa di dalam sana kecuali bahan-bahan kita." "Tapi Pak," Yanto mencoba berbicara, tetapi tatapan tajam Suryo membuatnya terdiam. "Kembali bekerja. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu," kata Suryo dengan nada dingin. Yanto hanya mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang salah di tempat ini, tetapi ia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Suryo terlalu berkuasa, dan Yanto terlalu takut untuk melawannya. Mira selesai dengan jusnya dan berpamitan kepada Suryo. Ketika melangkah keluar dari kafe, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dia berjalan cepat, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari arah belakang. Suara itu seperti erangan pelan, hampir seperti seseorang yang kesakitan. Mira berbalik, menatap kafe yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Jendela besar di bagian depan kafe memantulkan bayangan pohon-pohon di sekitarnya, tetapi di antara bayangan itu, Mira melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sosok gelap dengan mata merah menyala menatapnya dari dalam kafe. Mira terdiam, tidak mampu bergerak atau berpaling. Sosok itu perlahan menghilang, seperti ditelan kegelapan. Mira segera berlari, tidak peduli dengan suara langkahnya yang menggema di jalan setapak. Ketika akhirnya sampai di rumah, dia langsung mengunci pintu dan jendela, berharap kegelapan di luar tidak mengikuti dirinya. Namun, di dalam rumahnya yang kecil, Mira merasa tidak sendirian. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Dia memejamkan matanya, berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu tidak berhenti, bahkan semakin keras. "Mira! Mira!" Mira membuka matanya dan melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Bayangan gelap yang dilihat di kafe, kini berdiri di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala terang. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Mira kehilangan kesadaran. Mira terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya tersengal-sengal, sejenak dia tidak tahu di mana dirinya berada.
Di sekelilingnya, kamar itu tampak seperti biasanya. Dinding bambu sederhana, sebuah meja kecil dengan lampu minyak, dan jendela yang kini tertutup rapat. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suara bisikan yang tadi memenuhi pikirannya kini lenyap, tetapi sensasi dia diawasi tidak sepenuhnya hilang. Dia mengumpulkan keberanian untuk melirik ke sudut ruangan, tempat bayangan gelap itu berdiri sebelumnya. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Mira menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya semua yang dialami hanyalah mimpi buruk. Namun, matanya tertuju pada sesuatu di lantai. Bekas jejak kaki basah yang tidak berasal dari dirinya. Jejak itu membentuk garis melingkar di sekitar kamar, sebelum berhenti di dekat jendela. Mira menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa panik yang mulai merayap. Dia tahu apapun yang masuk ke kamarnya semalam bukanlah manusia biasa. Di tempat lain, Suryo duduk di dalam ruang kecil di belakang kafe. Di atas meja kayu di depannya, terdapat buku catatan yang usang, dengan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan dan simbol-simbol aneh. Ia membuka halaman tengah, memperlihatkan sebuah diagram lingkaran dengan garis-garis yang membentuk pola seperti jaring laba-laba. Waktunya hampir tiba, gumamnya sambil menyentuh simbol di tengah diagram itu. Hanya sedikit lagi. Pintu ruang kecil itu terbuka, Yanto muncul dengan wajah cemas. Pak Suryo, saya tidak bisa terus begini. Saya tidak kuat lagi. Suryo mengangkat kepalanya perlahan, menatap Yanto dengan tatapan dingin. Apa maksudmu, Yanto? Kamu tahu betul yang kita pertaruhkan di sini. Tidak ada jalan mundur. Tapi Pak, saya merasa ada yang salah. Semakin lama, saya merasa tempat ini bukan tempat untuk manusia. Suara-suara itu, bayangan-bayangan itu. Yanto menghentikan ucapannya ketika melihat perubahan ekspresi di wajah Suryo. Mata pria itu kini tampak seperti menembus jiwanya. Kamu tahu apa yang terjadi jika kamu mundur sekarang bukan? Kata Suryo dengan suara rendah namun tajam. Kamu tahu apa yang ada di balik lemari itu, dan kamu tahu apa yang akan ia lakukan jika kita gagal memenuhi syarat. Yanto menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu Suryo tidak berbohong. Malam itu, Mira memutuskan pergi ke rumah Mbah Darmi, seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga adat dan tradisi desa Kedaung. Mbah Darmi tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kayu yang dikelilingi pohon-pohon besar. Cahaya lampu minyak yang remang-remang dari jendela rumahnya menjadi satu-satunya penanda di tengah kegelapan. Ketika Mira mengetuk pintu, suara tua yang lembut menyambutnya. Masuklah anakku. Aku tahu kamu akan datang. Mira tertegun sejenak, tetapi ia mengikuti suara itu. Di dalam rumah, Mbah Darmi duduk di atas tikar pandan, mengenakan kain batik dan selendang hitam. Di hadapannya, sebuah meja kecil penuh dengan sesajen, seperti bunga, buah-buahan, dan dupa yang masih mengepul. Mbah, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Tentang kafe itu, tentang apa yang saya alami tadi malam, kata Mira dengan suara gemetar. Mbah Darmi mengangguk pelan, matanya tajam namun penuh pengertian. Kamu bukan satu-satunya yang merasakan itu, Mira. Desa ini telah lama menyimpan rahasia kelam. Kafe itu adalah pusat dari semuanya. Apa maksudnya, Mbah? Mira bertanya, meskipun dia merasa kemungkinan tidak siap untuk mendengar jawabannya. Mbah Darmi mengambil sebuah benda dari dalam kainnya, sebuah cermin kecil dengan bingkai kuno yang diukir simbol-simbol aneh. Dia menyerahkannya kepada Mira. Cermin ini akan menunjukkan kebenaran. Tapi ingat, apa yang kamu lihat mungkin tidak akan bisa kamu lupakan. Mira menatap cermin itu dengan ragu, tetapi dia tahu, keberanian ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Malam berikutnya, Mira membawa cermin itu ke kafe. Dia duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini dia tidak memesan apa-apa. Dia hanya menunggu, memperhatikan setiap gerakan di dalam kafe. Suryo menyadari kehadirannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia hanya mengamati Mira dari kejauhan, matanya penuh curiga. Ketika suasana kafe mulai sepi, Mira mengambil cermin itu, memegangnya di depan wajahnya. Awalnya, dia hanya melihat pantulan dirinya sendiri. Namun, perlahan-lahan, bayangan lain mulai muncul di dalam cermin. Bayangan itu gelap dan bergetar, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. Mira terkejut, tetapi ia tidak menjatuhkan cermin itu. Dia melihat bayangan itu bergerak, mendekatinya dari belakang. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana.
Ketika dia melihat kembali ke cermin, bayangan itu kini berdiri di sudut ruangan, di dekat pintu dapur. Mira tahu dia harus pergi ke sana. Dengan hati yang berdebar kencang, dia berjalan pelan menuju dapur, meskipun setiap langkahnya terasa seperti berjalan menuju jurang. Di dapur, suasana terasa lebih dingin daripada di luar. Aroma anyir dan busuk menyengat hidungnya, membuatnya hampir muntah. Dia melihat lemari kayu besar itu, berdiri kokoh di sudut ruangan. Lemari itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang membuat Mira merasakan kengerian yang luar biasa. Ketika mendekati lemari kayu itu, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Mira memegang cermin itu erat-erat, berharap benda itu bisa melindunginya. Tiba-tiba, lemari itu bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Mira mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari lemari itu. Pintu lemari terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul sesosok tubuh yang membuat Mira menjerit. Tubuh itu bukan manusia, tetapi juga bukan binatang. Kulitnya pucat seperti lilin, dan matanya merah menyala. Ia merangkak keluar dari lemari, menatap Mira dengan senyum yang membuat darahnya membeku. Akhirnya, suara itu berbisik, terdengar seperti suara dari dunia lain. "Aku bebas." Mira tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Cermin di tangannya mulai bergetar, dan bayangan di dalamnya berubah menjadi cahaya terang yang membutakan. Cahaya itu menyelimuti seluruh ruangan, memaksa makhluk itu untuk mundur ke dalam lemari. Pintu lemari tertutup dengan keras, dan suara jeritan panjang terdengar dari dalamnya. Mira jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Ketika dia melihat cermin itu lagi, pantulannya kembali normal. Tetapi dia tahu, ini belum berakhir. Sesuatu di dalam lemari itu masih menunggu, dan kafe Segar Kedaung masih menyimpan banyak rahasia gelap. Malam itu di desa Kedaung semakin sunyi. Hanya suara angin berhembus di antara pepohonan yang sesekali memecah keheningan. Mira duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya sambil menatap cermin kecil yang kini tergeletak di atas meja. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan di dalam ruangan tampak lebih panjang dan mencekam. Dia tahu, apa yang dilihatnya di kafe bukanlah halusinasi. Makhluk itu nyata, dan ia membawa ancaman lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Pikirannya melayang pada peringatan Mbah Darmi. Jangan buka lemari itu. Di dalamnya, ada sesuatu yang lebih tua dari desa ini, lebih tua dari manusia. Jika ia bebas, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, lemari itu telah terbuka, dan makhluk itu telah menunjukkan dirinya. Mira merasa bersalah, meskipun dia tahu, dia tidak bertanggung jawab atas apa yang tersembunyi di sana. Di sisi lain desa, Suryo berdiri di depan altar kecil di dalam ruang rahasia kafe. Dupa yang menyala di sekeliling altar mengeluarkan asap tebal, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat yang aneh. Di atas altar, terdapat sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam, berbentuk seperti sosok manusia yang tubuhnya dililit ular. Patung itu tampak hidup, dengan mata merah yang menyala samar-samar di dalam gelap. Suryo menggumamkan mantra dalam bahasa kuno, tangannya terangkat ke arah patung. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menggema, melintasi dinding-dinding ruangan sempit itu. Dari balik bayangan, sosok Yanto muncul, tubuhnya gemetar ketakutan. "Pak? Pak Suryo, apakah ini perlu?" tanya Yanto dengan suara bergetar. Suryo berhenti melantunkan mantra dan menoleh ke arah Yanto. Tatapan dinginnya seperti menembus jiwa pria muda itu. "Apa yang kita lakukan ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan. Kamu tahu apa yang terjadi jika kita gagal?" Yanto mengangguk pelan, tetapi rasa takut di wajahnya tidak hilang. "Tapi, Pak, saya merasa ada yang salah. Desa ini, kafe ini, semuanya terasa seperti..." "Sudah cukup," potong Suryo dengan suara tegas. "Jika kamu tidak bisa menjadi bagian dari ini, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu." Yanto terdiam, tidak berani melanjutkan protesnya. Ia tahu, apapun yang disembunyikan Suryo di balik kafe ini, ia sudah terlalu jauh terlibat untuk mundur. Mira kembali ke rumah Mbah Darmi keesokan harinya. Dia membawa cermin kecil itu, dan menceritakan segala hal yang terjadi sejak meninggalkan rumah derderpuh desa itu. Mbah Darmi mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang keriput semakin menegang seiring dengan setiap kata yang diucapkan Mira. "Makhluk itu hanya bisa dikurung sementara," kata Mbah Darmi akhirnya, suaranya penuh kekhawatiran. "Suryo telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh.
Jika makhluk itu mendapatkan kekuatan penuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mira menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin membesar di dalam dirinya. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Bagaimana cara menghentikannya? Mbah Darmi menghela napas panjang. Dia meraih sebuah buku tua dari rak di dekatnya, membuka halaman yang penuh dengan tulisan tangan dan simbol-simbol aneh. Ada ritual kuno yang bisa mengusir makhluk itu kembali ke tempat asalnya, tapi ritual ini berbahaya. Dibutuhkan keberanian dan pengorbanan. Apapun itu, saya siap, kata Mira tanpa ragu. Saya tidak bisa membiarkan desa ini hancur. Mbah Darmi menatap Mira dengan tatapan penuh kebanggaan, tetapi juga kesedihan. Baiklah. Kita akan mempersiapkan semuanya malam ini. Tapi ingat Mira, tidak semua orang akan mendukung kita. Suryo dan orang-orang seperti dia tidak akan tinggal diam. Di malam yang sama, Mira dan Mbah Darmi mulai mempersiapkan ritual di tengah hutan dekat desa. Mereka memilih tempat yang jauh dari pemukiman, di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Sesampai di lokasi ritual, Mbah Darmi menggambar lingkaran besar di tanah menggunakan kapur, melengkapinya dengan simbol-simbol yang diambil dari buku kuno. Di tengah lingkaran, dia menempatkan cermin kecil yang sebelumnya diberikan kepada Mira. Lingkaran ini akan melindungi kita dari makhluk itu, kata Mbah Darmi sambil menyalakan beberapa lilin di sekitar lingkaran. Tapi hanya jika kita tetap di dalamnya. Mira mengangguk, meskipun hatinya berdegup kencang. Dia merasa setiap bayangan di hutan itu bergerak, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Namun, dia menolak menunjukkan rasa takutnya. Dia tahu, ritual ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Ketika ritual dimulai, suara mantra Mbah Darmi menggema di udara malam. Angin yang sebelumnya tenang mulai berhembus kencang, membuat pohon-pohon bergoyang dan bayangan-bayangan mereka tampak seperti makhluk hidup. Dari kejauhan, Mira mendengar suara aneh, seperti langkah kaki yang berat, mendekati mereka. Ia tahu kita mencoba menghentikannya, kata Mbah Darmi dengan suara pelan. Jangan biarkan dia mendekati lingkaran ini. Mira mengencangkan genggamannya pada sebuah pisau kecil yang diberikan Mbah Darmi padanya. Dia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang dan berbahaya. Sementara itu, di kafe Segar Kedaung, Suryo merasakan sesuatu yang salah. Ia berdiri di depan altar, menatap patung batu itu dengan mata yang penuh kekhawatiran. Mereka mencoba melawan, gumamnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Yanto muncul dari belakangnya, wajahnya tampak lebih pucat daripada biasanya. Pak, ada yang aneh di desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya tentang suara-suara aneh dan kejadian di kafe. Suryo menggelengkan kepala. Biarkan mereka. Tidak ada yang akan percaya pada cerita-cerita itu. Tapi kita harus segera bertindak. Jika ritual mereka berhasil, semuanya akan hancur. Dengan tekad bulat, Suryo mengambil sebuah benda dari altar, sebuah pisau berlapis emas dengan simbol-simbol kuno di bilahnya. Aku harus menghentikan mereka sebelum terlambat, katanya sambil berjalan keluar dari ruang rahasia itu. Ketegangan semakin memuncak, saat langkah-langkah berat yang Mira dengar sebelumnya semakin dekat. Dari balik pepohonan, sosok besar dengan mata merah menyala muncul. Tubuhnya diselimuti kabut hitam yang bergerak seperti hidup, dan suaranya menggetarkan tanah di bawah kaki Mira. Mbah Darmi memperkuat mantra yang diucapkan, membuat lingkaran cahaya di sekitar mereka semakin terang. Makhluk itu mendekat, tetapi terhenti di tepi lingkaran, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Kamu tidak bisa menangkapku, suara makhluk itu terdengar seperti ribuan bisikan sekaligus. Kekuatan manusia tidak sebanding dengan milikku. Kami tidak butuh menangkapmu, kata Mbah Darmi dengan suara tegas. Kami hanya butuh mengirimmu kembali ke tempat asalmu. Pertarungan malam itu bukan hanya antara manusia dan makhluk gaib, tetapi juga antara harapan dan keputusasaan. Dan Mira, meskipun takut, dia tahu harus berdiri teguh, apapun yang terjadi. Angin malam berembus semakin kencang, memekik di antara pepohonan seperti tangisan yang tersesat. Di tengah lingkaran yang bercahaya, Mira dan Mbah Darmi berdiri teguh, meskipun tubuh mereka gemetar akibat rasa takut. Suara makhluk itu semakin dalam, seolah-olah setiap bisikan mengisap keberanian dari jiwa mereka. Namun, lingkaran perlindungan tetap kokoh, memantulkan cahaya yang tampak seperti perisai tak terlihat. Mira, jangan kehilangan fokus, seru Mbah Darmi, matanya menatap tajam ke arah makhluk yang terus mencoba mendekati mereka. Kekuatan lingkaran ini tergantung pada keberanianmu. Mira mengangguk,
menggenggam erat pisau kecil yang diberikan Mbah Darmi sebelumnya. Pisau itu terasa dingin, tetapi memberinya sedikit rasa aman. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir ketakutannya. Namun, bayangan di balik pepohonan bergerak semakin dekat, seperti monster yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Sedangkan di kafe segar Kedaung, Suryo mengerutkan alisnya sambil melangkah cepat ke ruang altar. Di tangannya, pisau berlapis emas dengan simbol-simbol kuno berkilauan dalam cahaya lilin. Yanto mengikutinya dengan ragu, langkahnya berat seperti dihantui bayangan sendiri. "Pak, kita benar-benar harus menghentikan mereka?" tanya Yanto dengan suara gemetar. "Bagaimana kalau ini malah membawa malapetaka untuk kita?" Suryo menghentikan langkahnya, berbalik dengan tatapan tajam. "Kamu pikir kita masih punya pilihan, Yanto? Semua ini sudah berjalan terlalu jauh. Kalau mereka berhasil, kita semua akan hancur. Bukan hanya aku, tapi juga kamu dan seluruh desa ini." Yanto menundukkan kepala, tidak berani membantah lagi. Ia tahu, Suryo tidak akan ragu untuk mengorbankan siapapun demi mempertahankan apa yang telah dimulai. Malam itu, di tengah hutan, makhluk yang mengintai Mira dan Mbah Darmi akhirnya menunjukkan wujud penuhnya. Sosoknya besar yang menyerupai manusia, tetapi kulitnya hitam legam, dengan mata merah menyala seperti bara api. Taring panjang mencuat dari mulutnya, dan kuku-kuku tajam menggores tanah di sekitarnya. "Kalian pikir kalian bisa menghentikanku?" Suara makhluk itu terdengar seperti ribuan bisikan sekaligus. "Aku adalah bagian dari darah dan tanah desa ini. Aku lebih tua dari pohon-pohon ini, lebih kuat dari apapun yang kalian miliki." Mbah Darmi mengangkat tangannya, melantunkan mantra yang semakin keras. Cahaya lingkaran perlindungan semakin terang, menyilaukan makhluk itu hingga mundur beberapa langkah. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Ia menggeram, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang melingkari lingkaran tersebut. Mira merasakan udara menjadi semakin berat. Kepalanya mulai pusing, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menariknya keluar dari lingkaran. "Mbah, aku tidak bisa bertahan lama," katanya dengan suara terputus-putus. "Kamu harus bertahan, Mira," jawab Mbah Darmi dengan tegas. "Makhluk ini tahu kelemahan kita, tapi dia tidak bisa menyentuh kita selama kita tetap dalam lingkaran." Namun, Mira tidak yakin bisa bertahan lebih lama. Asap hitam itu semakin pekat. Suara makhluk itu memenuhi pikirannya, membisikkan kata-kata yang membuat hatinya ciut. Dia melihat bayangan-bayangan aneh di dalam asap, bayangan yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang menyeringai jahat. Suryo dan Yanto akhirnya tiba di tepi hutan, membawa obor yang menyala terang. Suryo memimpin jalan, matanya tajam mencari jejak ritual yang dilakukan Mbah Darmi. Tidak butuh waktu lama, sebelum mereka melihat cahaya samar dari lingkaran perlindungan di kejauhan. "Di sana mereka," kata Suryo sambil menunjuk. Ia mempercepat langkahnya, sementara Yanto mengikuti di belakang dengan enggan. Ketika mereka semakin mendekat, suara mantra Mbah Darmi mulai terdengar jelas. Suryo berhenti sejenak, mengamati situasi. Ia melihat makhluk itu berdiri di luar lingkaran, mencoba menembus perlindungan yang dibuat Mbah Darmi. "Kita harus menghentikan mereka sekarang," kata Suryo dengan suara rendah. Ia mengangkat pisaunya, bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Yanto memegang lengannya. "Pak, pikirkan lagi. Kalau kita salah langkah, makhluk itu bisa menyerang kita juga." Suryo menepis tangan Yanto dengan kasar. "Diam. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Ia melangkah ke depan, tetapi sebelum mencapai lingkaran, suara Mbah Darmi tiba-tiba menggema lebih keras. Lingkaran cahaya itu semakin membesar, memaksa makhluk itu untuk mundur lebih jauh. Suryo menyipitkan matanya, mencoba melawan pancaran cahaya yang menyilaukan itu. "Suryo!" teriak Mbah Darmi tanpa menghentikan mantranya. "Kamu tahu ini salah. Kembalilah sebelum semuanya terlambat." Suryo tertawa kecil, suaranya penuh dengan ejekan. "Kamu yang salah, Mbah Darmi. Kamu tidak pernah mengerti kekuatan sejati yang ada di balik makhluk ini. Dia adalah kunci untuk kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan abadi." Mbah Darmi menggelengkan kepala. "Kekuasaan yang kamu cari hanya akan membawa kehancuran. Makhluk itu tidak akan pernah tunduk pada manusia. Dia hanya akan menghancurkan kita semua." Pertarungan antara Mbah Darmi dan Suryo tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga tekad dan keyakinan. Sementara itu, Mira merasa dirinya semakin lemah.
suara-suara di kepalanya semakin keras, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. "Mira, lihat aku," seru Mbah Darmi. "Kamu harus tetap fokus. Ingat apa yang kita perjuangkan." Mira mencoba mengabaikan rasa takutnya. Dia menatap cermin kecil di tangannya, untuk pertama kalinya melihat pantulan dirinya yang sebenarnya, bukan bayangan jahat yang dilihat sebelumnya. Dia melihat seorang gadis yang berani, yang siap melawan apapun demi melindungi desanya. Dengan tekad baru, Mira melangkah maju ke tengah lingkaran. Dia mengangkat cermin itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya dari lingkaran perlindungan memantul ke arahnya. Cahaya itu menyilaukan, dan makhluk itu mengeluarkan suara jeritan yang menyakitkan. Suryo mencoba menyerang lingkaran itu, tetapi Yanto tiba-tiba menariknya mundur. "Pak, kita tidak bisa melawan ini. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya hancur." Namun, sebelum mereka melarikan diri, suara ledakan besar mengguncang hutan. Cahaya dari lingkaran itu berubah menjadi kilatan yang membutakan, dan semuanya menjadi gelap. Ketika Mira membuka matanya, dia menemukan dirinya terbaring di tanah. Lingkaran perlindungan telah menghilang, tetapi makhluk itu juga tidak terlihat lagi. Mbah Darmi duduk di sebelahnya, tanpa lelah tetapi tersenyum. "Kita berhasil, Mira," katanya dengan suara pelan. Makhluk itu telah kembali ke tempat asalnya. Namun, Mira tahu pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Suryo dan orang-orang seperti dia masih ada, dan desa Kedaung masih menyimpan banyak rahasia kelam yang belum terungkap. Tetapi untuk malam ini, mereka bisa bernapas lega. Untuk malam ini, mereka telah menang. Tamat.